Adek, sekolah ke mana? Kita gelar. Oh, mana nih? Nah, ini rumah warga yang ada di sini kawan-kawan ya, yang ada di Kesepuhan Gelar Alam, atau kalau Abah Ugi bilangnya ini Incu Putu. Belum begitu nampak masyarakat berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Saat ini saya berada di Kasepuhan Gelar Alam. Nah kawan-kawan, Kasepuhan ini adalah sebuah komunitas adat yang berada di Banten Pakidulan ya. Namun meskipun ini disebut Banten Pakidulan, ini berada di masuknya ini ke wilayah Sukabumi, yaitu Kecamatan Cisolok kawan-kawan ya. Di sini itu adalah semuanya sama kawan-kawan, karena sudah diatur oleh leluhur atau nenek moyang mereka ya, melalui kepala adat, dan kepala adatnya di sini namanya Abah Ugi kawan-kawan ya. Namun sepertinya Abah Ugi tidak bisa ditemui karena memang beliau sangat sibuk sekali kawan-kawan. Sekarang mari kita aprak-aprakan di kampung adat, seperti apa suasananya ya, seperti apa kehidupannya, dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di apa ini namanya, kaki Gunung Halimun, Sukabumi kawan-kawan ya. Kita saksikan sama-sama kawan-kawan. Nah, ini yang berderet ini adalah lumbung padi kawan-kawan, atau orang Sunda disebutnya leuit. Ya. Ini kaki Gunung Halimun, lihat kawan-kawan. Hawanya di sini sangat-sangat dingin sekali kawan-kawan. Ya, ini perkampungannya ada di sebelah sini. Ya, dan kita akan ngaprak ke kampung yang berada di bawah dulu kawan-kawan. Ya, jadi perkampungan di sini sama kawan-kawan, rumah-rumahnya harus menggunakan bilik bambu, atapnya juga harus dari daun kirai, tidak boleh menggunakan genteng ataupun asbes. Itu salah satunya kawan-kawan ya. Jadi di sini seragam semuanya. Ya, jadi rumah-rumah mereka ini yang panggung ini bukan karena kemiskinan, bukan. Namun ini karena adat istiadat mereka kawan-kawan. Ya, luar biasa. Sangat luar biasa banget ini ya. Ini Kasepuhan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia ada. Kasepuhan ini udah ada kawan-kawan ya, dan bertahan sampai kini. Sangat luar biasa, tidak tergerus oleh modernisasi kawan-kawan. Mantap sekali ya. Sekarang kita akan coba ke sebelah bawah kawan-kawan. Kita akan ramah tamah dengan penduduknya ya. Ini jam 6 kawan-kawan ya. Jadi seperti apa kegiatan pagi hari masyarakat di kampung adat ini. Sampai ke bawah tuh ya. Ada saluran air kawan-kawan. Airnya dingin dan sangat jernih ini kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan ya, mungkin ada yang baru bergabung bersama petualangan alam desaku. Ini adalah namanya lisung ya. Lisung itu adalah untuk menumbuk padi, karena padi di sini ya itu tidak boleh menggunakan apa namanya, heller ataupun mesin giling modern kawan-kawan. Jadi kalau masyarakat di sini menginginkan beras, ya harus ditumbuk di sini kawan-kawan, di lisung namanya. Nah ini dia tuh lisungnya. Nah lisungnya gede-gede banget lagi ya tuh. Sayang sekali hari ini pagi ini belum ada yang numbuk nih kawan-kawan ya. Nah ini namanya lisung. Jadi masyarakat di sini secara bergotong royong ya untuk mengubah padi menjadi beras ya. Dan ini ditumbuknya dengan menggunakan halu. Nah ini nih halu nih ya. Halu ini terbuat dari kayu yang cukup keras ya. Nah ini nih tuh ya.
Ini halunya banyak banget halu. Itu sampai ke sana tuh. Itu ada halu juga tuh. Ya sebelah sini juga ada. Ah ini di sini juga ada ya halu. Nah ini lisung nih. Tuh ya. Atau misalnya masyarakat ingin membuat tepung beras. Nah ini menggunakan yang ini biasanya kecil-kecil. Ya membuat tepung jagung ini pakai yang ini kawan-kawan. Ya. Nah, jadi aktivitasnya memang masih sangat mempertahankan tradisi zaman dulu kawan-kawan, mempertahankan tradisi nenek moyang mereka kawan-kawan. Nah di sebelah atas sini ada yang namanya Imah Gede. Nah itu di sebelah sana. Imah Gede ini adalah tempat tinggal ketua adat. Ya, dan para tamu apabila ada yang berkunjung ke kesepuhan ini maka akan ditampungnya di Imah Gede ini. Dan di sampingnya Imah Gede itu ada rumah, yaitu rumah ketua adat, yaitu rumah Abah Ugi. Dan di sanalah Abah Ugi tinggal ya bersama dengan orang-orang dekat Abah Ugi. Ya, hawanya kawan-kawan di sini sangat-sangat dingin kawan-kawan. Lihat kabutnya ya, makin gelap makin sini. Ya ini jam 6 kawan-kawan. Nah ini rumah warga yang ada di sini kawan-kawan ya, yang ada di Kesepuhan Gelar Alam, atau kalau Abah Ugi bilangnya ini Incu Putu. Incu Putu itu adalah komunitasnya Kesepuhan Gelar Alam, Incu Putu. Atau mungkin kalau di kita apa ya, rakyatnya lah mungkin gitu loh ya, Incu Putu komunitasnya. Nah ya tersebar sampai ke sana dan nanti kita akan ke sana kawan-kawan ya. Namun sebelum berangkat ke sana, saya mau kasih lihat dulu ke kawan-kawan semuanya. Ya ini masih di area lisung. Di samping kiri lisung ini kawan-kawan itu ada leit. Nah tuh berderet di atas. Ya leit ini ya itu adalah sebagai lumbung padi atau gudang untuk menyimpan padi. Leitnya ya. Zaman dulu di orang Sunda ya, setatar Parahyangan Sunda itu memiliki seperti ini kawan-kawan untuk menyimpan padi. Namun tergerus oleh modernisasi, hanya tinggal ada di daerah ini. Sangat luar biasa, tapi ini agak kelihatan agak sedikit rawan longsor ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, sehingga padi itu akan tetap selamat kawan-kawan. Oke, kita akan lanjutkan ke bawah untuk ramah tamah bersama warga. Rumahnya sama di sini. Di sini tidak boleh ada yang menonjol sendiri ya. Jadi sama. Tidak boleh ada yang menggunakan tembok, asbes ataupun genteng kawan-kawan ya. Jadi ini disamaratakan oleh budayanya mereka ya. Jadi di sini itu sangat minim persaingan hidup. Bahkan hampir tidak ada kawan-kawan ya. Semuanya sama. Kita akan ke sebelah mana dulu nih? Udah kita ke bawah dulu deh. Masya Allah, dingin banget kawan-kawan asli. Oh. Hawanya kawan-kawan nih, orang kota pasti udah udah apa ya, nggak sabar pengen banget ke sini pasti nih ya, pengen healing. Aduh Masya Allah, hawanya ini dapet banget dah. Air mengalir di mana-mana, Masya Allah, Masya Allah. Ini ada warung juga nih, kelihatannya dia buka warung karena ada papan-papan penutup warung seperti ini. Ini ke bagian bawah makin sedap kawan-kawan ya, makin sedap ke bagian bawah nih dengan kabut-kabutnya tuh. Aduh ya Allah ya Allah. Jadi kabut-kabut yang ada di sini kawan-kawan dihiasi oleh asap yang keluar dari atap mereka kawan-kawan. Jadi makin ciamik gitu loh ya, makin mantep banget. Nah tuh ya, dari
atap mereka tuh keluar asap. Itu hasil pembakaran kayu bakar, kawan-kawan. Masya Allah, Masya Allah. Sedap banget deh. Aduh, hujan makin kencang nih gerimis. Orang-orangnya belum pada bangun kali. Punten ngiring ngiuhan. Bu, ngiring ngiuhan, Bu. Tuh kan rumah-rumahnya seperti ini ya, panggung semua. Dan ada yang unik, kawan-kawan. Ya, ternyata di sini lihat tidak menggunakan batu tapak, tidak menggunakan batu untuk pondasi daripada rumah penyangga ini, kawan-kawan ya. Nggak pakai batu penyangga, tapi ini langsung kayu ya, hanya di bagian bawahnya diberikan batu seperti ini ya, tujuannya supaya si kayu itu tidak masuk ke dalam tanah. Ya, cukup begini aja. Dan hampir rata-rata seperti ini. Begitu juga yang sebelah sana tuh, sama. Tidak ada batu penyangganya, kawan-kawan, tapi langsung kayu. Rumah-rumahnya tersebar di kaki Gunung Halimun tuh ya, dan ini kaki Gunung Halimun nih, kawan-kawan, yang ini ya. Gunung Halimun ini membentang dari Bogor sampai dengan Sukabumi, sangat luas banget, kawan-kawan. Masya Allah, itu rumah-rumah, kawan-kawan, tuh sebelah sana tuh. Mantep banget ya. Oke, tadi saya berteduh di rumah ini dan hujan sudah sedikit mulai mengecil, kawan-kawan. Jadi saya lanjutkan untuk ramah tamah bersama warga yang berada di bawah. Belum begitu nampak masyarakat berkegiatan karena ini masih sangat pagi, kawan-kawan. Terus yang kedua, padinya musim berkembang, jadi mereka musim tenang ya, musim hanya tinggal menunggu padi menguning, kawan-kawan. Paruntun Sampurasun. Wah, kalau ini mantep banget nih, yang ini balainya nih. Pak, damang Pak. Baru pada bangun asli. Memang masih pagi banget nih. Jam 6 kurang malah. Ini balainya mantep banget, yang ini asli bener. Ih. Tuh, pemadam kelaparan udah langsung naik aja ke balai. udah langsung pengen digoreng aja nih. Sedang-sedang banget lagi pemadam kelaparan nih, kawan-kawan. Masya Allah ya. Semuanya sama. Nah, ini ada asap nih keluar dari rumah, yaitu dari hasil pembakaran di dapur biasanya, kawan-kawan. Ya, pada ngebu jam-jam segini nih. Ini akan sangat lebih indah lagi kalau nggak ada kabut sebetulnya, kawan-kawan. Ya, jadi dari masing-masing atap itu ngebul semua gitu loh. Nah, tapi kebetulan pagi ini berkabut. Ya, alhamdulillah juga lah, kabut itu anugerah ya. Kita akan ke bawah sini, kawan-kawan. Sini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatannya ini rumah terakhir nih di lingkungan ini. Kesananya kelihatannya sudah pesawahan ataupun mungkin perkebunan. Paruntun Pak, ngiring. Oh iya, bener. Ke sananya udah nggak ada lagi rumah. Itu adanya leuit, kawan-kawan, lumbung padi ya.
Adapun ke sebelah situ tuh itu juga leit kawan-kawan tuh. Nah itu leit juga tuh. Sebetulnya orang-orangnya ini pada ada di dalam kawan-kawan. Ya saya assalamualaikum rata-rata tidak keluar. Mungkin mereka sedang sibuk kali kawan-kawan ya untuk mengurus dapur mereka, mempersiapkan pekerjaan mereka untuk pergi ke sawah ataupun ke huma kawan-kawan. Kita akan coba ke tempat lain kawan-kawan. Saya pengen banget bincang-bincang sama warga nih. Cuman warganya belum pada keluar nih. Perlu diketahui bahwa di Banten ini ya, meskipun ini masuknya ke Sukabumi, namun ini disebutnya Banten Pakidulan kawan-kawan ya, Banten Pakidulan. Jadi di Banten itu ada dua komunitas besar, yaitu Kasepuhan dan juga warga Baduy ya. Nah ada sedikit perbedaan antara warga Baduy dengan warga Kasepuhan. Kalau warga Baduy itu dilarang bersawah ya. Jadi adatnya seperti itu, dilarang bersawah kalau warga Baduy. Nah kalau di sini ya itu bersawah boleh, berladang juga boleh. Jadi kalau warga Baduy hanya berladang saja atau padinya padi huma saja. Nah kalau warga Kasepuhan sini boleh berladang, boleh juga bersawah. Terus yang kedua, kalau tidak salah nih, Baduy itu dilarang sekolah. Jadi sekolahnya sekolah alam aja di sana. Nah kalau di sini anak-anaknya boleh sekolah. Nah itu perbedaan yang paling mencolok ya. Namun mungkin di sisi lain dalam menjaga adat istiadat ya hampir sama lah ya. Rumahnya harus panggung, atapnya tidak boleh genteng atau asbes. Nah ini juga sama di sini. Dan kalau di sini boleh listrik, boleh ya, listrik boleh. Tapi kalau di Baduy itu setahu saya tidak boleh menggunakan listrik. Ya jadi di Baduy itu gelap gulita kawan-kawan. Nah kalau di sini terang benderang. Di sini listrik ada dua. Ya ada PLN dan juga ada turbin. Makanya ini kok udah siang pada menyala. Nah ini turbin. Ya ini listrik turbin. Ya saya kurang tahu listrik turbin mungkin kalau tidak dinyalakan akan mengakibatkan kerusakan ke turbin atau bagaimana, saya kurang tahu tuh. Ya saya kurang tahu. Ya jadi tidak dihemat seperti menggunakan PLN kawan-kawan. Ya kalau turbin. Nah seperti itulah beberapa perbedaan yang saya ketahui. Mungkin secara jelasnya saya tidak mau bicara banyak kawan-kawan, takut ada kesalahan, nanti berbahaya kawan-kawan. Ini juga boleh dikoreksi, kalau salah ya saya mohon maaf, karena saya sekali lagi saya ini bukan ahli sejarah atau budayawan. Saya hanyalah YouTuber kampungan kawan-kawan. Nah itu salah satunya anak-anak yang bersiap sekolah. Masya Allah. Tadi saya dari rumah sana tuh nggak keluar orangnya, sekarang keluar. Sekarang kita akan melihat leit atau lumbung padi yang ada di atas ya. Seperti apa leit itu, jenis padinya jenis padi apa, berapa usia padinya yang ada di leit. Kita akan lihat ke sana kawan-kawan ya. Dan mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan warga. Wah ada nih, baru saya bicara ketemu langsung dengan warga. Tapi ini warga kecil kawan-kawan nih. Ini masyarakat kecil ini, karena dia masih kecil kawan-kawan nih. Ada di mana? Adek, sekolah ke mana? Cipta Gelar. Oh, ke Cipta Gelar. Dari sini kurang lebih hampir setengah kilo lah, ya. Nah, kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah berada di lumbung padi milik Kasepuhan Gelar Alam. Nah, namun sebelum kupas tuntas mengenai lumbung padi ini, kita akan lihat dulu ini nih. Nah, inilah atap daun kirai. Atap inilah yang digunakan warga Kasepuhan Gelar Alam untuk menduhi mereka dari panas dan hujan. Tuh, ya seperti ini. Ini kekuatannya 3 sampai dengan 4 tahun kawan-kawan seperti ini. Namun kalau ini dilapis injuk itu bisa sampai dengan 10 tahun. Artinya 3 kali lipat kawan-kawan. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang lumbung padi Kasepuhan. Ini Kang, ini segini banyaknya ada isinya nggak penuh kawan-kawan. Cuma kalau saya mau moto ke dalamnya itu harus ada izin.
Ya, tidak bisa sembarangan kawan-kawan ya. Tapi kalau ke sini boleh, ke lingkungan ini. Saya udah tanya tadi. Ini penuh. Ini ukurannya kawan-kawan, ini termasuknya ini lumbung padi yang sangat besar. Ukurannya ini sangat besar ya. Ini kalau saya taksir sekitar 2 ke atasnya itu, karena ini kerucut ya ke atasnya, ya 2 kali 3 meter lah kawan-kawan. Anak-anak berangkat sekolah. Nah kawan-kawan petualangan alam desaku ya, padi di sini tuh umurnya sampai dengan puluhan tahun, bahkan yang 50 tahun pun ada kawan-kawan, umur padi yang ada di sini ya. Nah saking banyaknya nih padinya. Jadi masyarakat di sini kawan-kawan, kalau mereka tidak nanam padi selama 5 tahun pun ya, lumbung-lumbung padi yang tersebar di kampung ini akan cukup untuk memberikan makan mereka kawan-kawan ya. Jadi kalau pacaklik 5 tahun, ini akan bisa memberikan makan kepada mereka. Satu kampung ini kawan-kawan, satu kesepuhan ini. Ya, bukan hanya satu keluarga, tapi satu kesepuhan. Ini kurang lebih di sini itu sudah ada 70 kepala keluarga. Namun kesepuhan ini ya memiliki teritorial yang sangat luas. Jadi bukan hanya di sini aja kawan-kawan, tapi menyebar ke luar daripada kampung ini juga. Gitu loh. Jadi banyak sekali lah. Ya, kurang lebih ada 500 kampung kawan-kawan. Ya, kesepuhan ini membawahi ada 500 kampung. Nah, ini di leitnya ada tulisan tahun 2012. Artinya padi ini ya dari tahun 2012. Ini tulisan tahun ini yang sudah diperbaharui kawan-kawan. Yang lamanya ini tulisan tahun yang ini nih. Nah, tuh tahun 2012 artinya 2012 ya. Bayangkan ini, oh ini ketan katanya. Nah ketan tuh ini juga ada lagi nih ya tulisannya 2012, dan ini jenis padinya ketan. Lalu apakah padi ini masih bisa dimakan dari tahun 2012? Bisa kawan-kawan, sangat bisa. Karena padi yang di sini itu sangat berbeda dengan padi pada umumnya. Ini padi kesepuhan, padi karuhun, padi nenek moyang kawan-kawan. Ya, coba lihatlah yang ke sini lagi nih. Nah, kalau yang ini, nah, ini padi 2014. Tahun 2014, kelihatannya ini ada bulannya ditulis nih, April nih. Bulan April 2014. 2014. Tuh ya. Coba kita akan lihat lagi intip-intip yang lain. Ada yang lebih ini lagi enggak ya? Yang lebih zaman dulu lagi. Setiap ada panen raya, nyaris lumbung padi ini bertambah 1 atau 2 lumbung padi kawan-kawan. Ya. Karena padi ini akan terus bertambah. Ya, sehingga tidak tertampung di lumbung padi yang lama. Jadi selalu setiap tahunnya itu bikin lumbung yang baru kawan-kawan. Ya, maka dari itu ya, untuk yang panen tahun ini misalnya, itu tidak dimakan tahun ini kawan-kawan. Ya, nanti mungkin 2-3 tahun lagi baru bisa dimakan. Karena yang lama juga ini belum kemakan nih. Ya, yang dari 2014 dan dari tahun 2012 masih ada, itu belum kemakan. Jadi nanti itu yang panen, misalnya panen tahun ini, itu nanti kawan-kawan nggak tahu 2020 berapa kemakannya. Karena saking banyak melimpah di sini. Sangat luar biasa kawan-kawan. Mungkin ada yang di bawah tahun 2000. Mana nih? Yang ini nggak ada tahunnya kawan-kawan. Berderet sangat rapih ya. Karena saya sudah beberapa kali datang ke sini kawan-kawan ya. Jadi saya sangat tahu persis bahwa lumbung padi ini bukan hanya di sini aja kawan-kawan. Namun lihat di seberang sana, di bawah sini nih, tuh. Ya, ini lumbung padi juga, dan masih banyak lagi tersebar di sebelah sana kawan-kawan tuh. Ya, banyak sekali kawan-kawan. Mengapa padi ini selalu penuh? Dan mengapa padi ini umurnya sudah cukup tua kawan-kawan ya.
Mungkin kalau padi pada umumnya umur 1 tahun aja udah kurang enak dimakan. Namun kalau ini kawan-kawan, ada yang sampai umur 50 tahun, 20 tahun, 5 tahun, dan itu baru pada dimakan. Karena saking banyaknya kawan-kawan. Mengapa demikian? Karena kawan-kawan ada larangan bahwa padi tidak boleh dijual kawan-kawan, ya. Jadi warga masyarakat di sini dilarang keras menjual padi dan juga menjual beras, ya. Karena bagi mereka padi atau beras adalah kehidupan. Jadi menjual padi atau menjual beras sama saja dengan menjual kehidupan. Sangat luar biasa. Bagaimana kalau ada yang melanggar? Nah, kalau ada yang melanggar, yang menghukum itu bukan kepala adat, namun karuhun mereka sendiri kawan-kawan, ya. Mungkin dengan mereka jadi sakit-sakitan, ada kecelakaan yang hebat untuk mereka yang melanggar gitu loh kawan-kawan. Jadi di komunitas adat ini rata-rata hukumannya itu langsung dari karuhun, dari nenek moyangnya mereka kawan-kawan. Untuk padi di sini kawan-kawan, ya, panennya itu setahun sekali. Hanya diperbolehkan setahun sekali. Tidak boleh 6 bulan sekali. Jadi di Kasepuhan ini serempak semuanya, ya, 1 tahun sekali. Diatur seperti itu oleh nenek moyang mereka. Mengapa demikian? Nah, itu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya tanah itu tidak rusak. Ya, jadi filosofi mereka ini sangat-sangat, aduh, pokoknya kawan-kawan, ya, begini deh, acungkan jempol, ya, supaya tanah tidak rusak katanya kawan-kawan. Bayangkan, ya, beda dengan di daerah saya nih. Waduh, baru kemarin dipanen, diarit, selang 2 hari udah ditraktor lagi. Wah, nggak rusak bagaimana kawan-kawan tanah seperti begitu, ya. Sehingga kadang-kadang itu padinya itu ada yang rusak, nggak panen, gagal panennya itu karena begitu kawan-kawan. Ya, tanah diminta hasil terus tapi nggak dijaga. Nah, kalau di sini tanah diminta hasil tapi dijaga. Itu bedanya kawan-kawan. Sehingga hasil padinya juga beda. Ya. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, dengan aprak-aprakan di Kasepuhan Gelaran Alam ini, ya, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.